Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Profesi pembantu atau asisten rumah tangga adalah salah satu pekerjaan yang kerap diremehkan. Padahal harusnya kita salut pada mereka yang menjalani karena masih mau mencari nafkah yang halal dibanding berpenghasilan secara ilegal. Sejumlah publik figur tanah air rupanya pernah menjadi asisten rumah tangga sebelum meraih ketenaran dan kesuksesan seperti saat ini. Yuk cari tahu siapa saja yang dimaksud dengan menyimak infotainment hari ini. 5 seleb tanah air yang pernah bekerja sebagai pembantu. Tapi nih, sebelum terus menonton, pastikan kalian telah menjadi bagian dari komunitas ini dengan memencet opsi subscribe dan bel notifikasi channelnya agar kalian selalu tahu konten hiburan terbaik setiap hari. Cinta Penelope. Pedangdut dan pemeran kelahiran 15 April 1984 ini adalah pedangdut dan pemeran yang memiliki nama lengkap Princess Cinta Penelope. Sebelum berkecimpung di jagat hiburan, Cinta nyatanya pernah menjalani profesi sebagai asisten rumah tangga. Pekerjaan membantu majikan itu dilakoninya selama setahun. Selama bekerja tersebut, ia memiliki pengalaman tak mengenakan. Majikannya berlaku semena-mena dengan tidak menggajinya selama 8 bulan. Setelah menekuni dunia hiburan, ia membentuk duo grup dangdut bernama Putri Penelope. Bersama rekannya Putri Lana, mereka sukses mempopulerkan lagu Keong Racun. Namun prahara di luar karirnya tampak lebih drama dari peran yang ia mainkan. Ia disorot karena tato di tubuhnya, pernikahan hingga 5 kali termasuk divonis kanker. Namun baiknya ia telah berhijrah dan tampak harmonis dengan suaminya yang berasal dari Turki. Duo Sabun Colek. Siapa yang menduga jika duo dangdut yang terdiri atas Dina dan Kiki ini dulunya bekerja dari bawah sekali sebagai asisten rumah tangga hingga tenaga kerja wanita alias TKW. Namun nasib mujur dan usaha keras mengantarkan mereka sukses menjadi pedangdut. Pada 2009 silam, Kiki dan Dina adalah asisten rumah tangga di tanah air. Karena ingin mendapat penghasilan lebih, mereka kemudian menjadi TKW di Hong Kong. Suatu ketika saat menonton konser Wali Band di Victoria Park, Dina bertemu dengan Sujana, pendiri dan pemilik manajemen artis Positive Art. Dina lalu ditawari menjadi pedangdut. Ia bersedia asalkan bisa berduet dengan Kiki. Pak Sujana pun sukses mengorbitkan keduanya dari sepasang pembantu rumah tangga di negeri orang menjadi pedangdut yang sukses. Salah dua lagunya yang terkenal adalah Gatal 3 kali dan Janda 7 kali. Selain bisa menginspirasi TKW yang lain, Kiki mengaku penghasilannya sebagai pedangdut dialokasikannya untuk membeli rumah untuk orang tua dan membiayai sekolah adik-adiknya di kampung. Sedangkan Dina penghasilannya digunakan untuk membiayai ibunya yang tengah sakit komplikasi diabetes dan biaya sekolah. Farida Nurhan. Kalau kalian doyan icip-icip dan kulineran, mestinya tahu dong dengan sosok Farida Nurhan, seorang YouTuber kuliner atau food vlogger. Jauh sebelum menjadi YouTuber, Farida yang dikenal dengan jargon khas awur-awur emplok ini adalah seorang TKW. Pada tahun 2001 silam, Rida pernah bekerja sebagai TKW di Singapura selama lebih kurang setahun. Setelah itu ia pindah tugas menjadi TKW di Hong Kong. Pada tahun 2007, single parent satu anak ini pulang ke Indonesia dan sempat bekerja sebagai broker apartemen sebelum akhirnya terjun sebagai YouTuber sejak 2017. Farida dikenal dengan review makanan warung kaki lima yang merakyat. Tak heran kontennya disukai penonton. Ia pun kini memiliki lebih dari 3 juta subscriber. Evi Masamba. Seperti kisah dalam sinetron, pedangdut yang memiliki nama asli Evi Anggraini ini memiliki kisah kelam sebelum memetik kesuksesan.
Sebelum ikut ajang pencarian bakat, Evi hanyalah seorang penyanyi panggung berhonor puluhan ribu dari Malangke, sebuah daerah di pelosok Sulsel. Nah, jauh sebelum itu ia pernah berprofesi sebagai penjemur pakaian, asisten rumah tangga, hingga pengasuh anak. Hal itu dilakukannya demi sesuap nasi, karena ia mengaku pernah punya pengalaman menahan lapar. Namun berkat suaranya yang bening, khas dan mampu mencapai nada tinggi, ia sukses menjadi jawara di ajang The Academy 2 di tahun 2015. Kini Evi telah memiliki 3 single, salah satunya yang ngehits adalah Muara Hati. Ia juga berakting dalam sejumlah sinetron dan FTV. Elly Sugigi. Elly Sugigi dikenal sebagai salah satu koordinator penonton yang sukses menembus jagat hiburan tanah air. Tetapi sebelum sampai ke titik pencapaian tersebut, Elly juga adalah satu dari sekian selebritas yang memulai karirnya dari bawah. Demi meneruskan hidup, Elly selama bertahun-tahun pernah menjadi asisten rumah tangga. Ia juga pernah melakoni pekerjaan sebagai tukang cuci, berjualan kue dan kulit ketupat. Kemudian nasibnya menemui keberuntungan saat diminta untuk mengkoordinasi penonton bayaran untuk berbagai acara televisi. Elly pun sukses dengan honor hingga 35 juta sebagai koordinator penonton bayaran. Tak berpuas hati, Elly juga kini mengenakan hijab, akhirnya perlahan berhasil tampil di depan kamera, berakting dan mendapat sebutan sebagai komedian. Elly kemudian mendukung sejumlah film dan sinetron. Kehidupan pribadinya juga jadi santapan infotainment. Hal itu karena Elly sudah beberapa kali menikah dan berpacaran dengan pria yang lebih muda dari usianya alias brondong. Sebagian netizen berpendapat pria yang dekat dengannya hanya ingin memoroti hartanya. Guys, dari para selebritas tadi kita bisa belajar bahwa apapun profesi kita di masa lalu, setiap dari kita berhak mewujudkan mimpi kita untuk sukses. Buat kamu yang tengah bekerja serabutan dan sambil berupaya mengejar mimpi, yakin deh dengan kerja keras dan tekad bulat, impian kamu bakal tercapai seperti deretan selebritas tadi. Sampai di sini ya infotainment hari ini. Klik like dan share, dan jangan lupa beri pendapatmu di kolom bawah sana. Terima kasih dan sampai jumpa.